Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Amalia Juliani dari kelas C Prodi PG PAUD tahun 2022 dengan NIM 22409500103. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Dengan mata kuliah pengantar pendidikan di bawah naungan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SSMPD. Pada materi kali ini kita memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama landasan pendidikan dan yang kedua asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama landasan pendidikan. Secara leksikal berarti landasan merupakan tumpuan atau dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan, yang berarti landasan pendidikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Tujuan landasan pendidikan ada tiga. Yang pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Yang kedua, dengan adanya landasan pendidikan diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Lanjut, fungsi landasan pendidikan juga ada tiga. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang terakhir, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep kependidikan. Lanjut, macam-macam landasan pendidikan. Landasan pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan kultural. Yang keempat, landasan psikologis. Dan yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Lanjut, asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik dirinya sendiri. Asas-asas pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarsa Sungtulada dan Ing Madya Mangunkarsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Yang pertama, Ing Ngarsa Sungtulada, jika di depan menjadi contoh, dan yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Lanjut, asas pendidikan yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong atau biasa disebut dengan lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Lanjut ke asas yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran lain, yaitu sebagai informator, organisator, dan lainnya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian
hingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Lanjut, penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama, keadaan yang ditemui sekarang. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Yang pertama, usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Dan yang kedua, usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan rakyat Indonesia seutuhnya secara berkualitas melalui pendidikan. Lanjut. Yang kedua, permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian A, masalah peningkatan mutu pendidikan. Pertama, pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan iptek. Dan yang bagian B, masalah peningkatan relevansi pendidikan. Yang pertama, diseminasi inovasi pendidikan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara terpadu. Yang kedua, peningkatan kegiatan penelitian untuk memberikan masukan dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.